saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Duc in Altum, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan serta refleksi iman yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dan dengan ayat 24 tentang kecaman Yesus terhadap beberapa kota. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita berfokus pada mujizat, maka mujizat itu akan membuat kita mengabaikan si pembuat mujizat. Jika kita hanya berfokus kepada berkat, maka itu akan membuat kita melupakan si pemberi berkat. Berfokuslah selalu pada Kristus, sebab Dia mampu memberi kita berkat serta melakukan mujizat-mujizat yang tidak kita duga. Injil yang baru saja kita dengar berbicara tentang kecaman Yesus terhadap beberapa kota. Misalnya Kapernaum. Secara khusus, Kapernaum adalah salah satu kota di mana Yesus paling banyak melakukan mujizat. Pengajaran Yesus penuh dengan kuat kuasa ilahi, membuat orang-orangnya takjub. Namun, mereka tetap tidak bertobat, tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Ketidakpercayaan mereka membuat Yesus mengecam mereka. Bahkan Dia menyatakan bahwa penduduk Sodom akan bertobat sekiranya mereka menyaksikan mujizat yang terjadi di Kapernaum. Kota Sodom dimusnahkan Allah dengan hujan api dan belerang akibat dosa mereka. Dan Yesus menyatakan penghakimannya bahwa tanggungan Kapernaum akan lebih berat dibandingkan Sodom di hari penghakiman nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ternyata menyaksikan mujizat serta mendengarkan pengajaran yang hebat
tidak otomatis membuat seseorang bertobat. Diperlukan kerendahan hati untuk mengaku diri sebagai pendosa, lalu menerima karya keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus bagi kita. Namun jika disia-siakan, kita sebetulnya memilih penghukuman ditimpakan atas kita, seperti penduduk Kapernaum yang kita dengarkan dalam Injil pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, hidup dalam pertobatan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang. Terlebih-lebih kita yang mengakui percaya kepadanya. Sebab yang menjadi dasar pertobatan sejati adalah iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk menuju pertobatan sejati, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah orang-orang berdosa. Ada banyak orang yang menganggap dirinya yang benar, menganggap dirinya yang paling suci, kudus, sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak perlu bertobat. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah langkah awal pertobatan. Kedua, kita pun harus mengakui dengan mulut dan percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun Dia tidak membuat mujizat dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Pada suatu kesempatan kunjungan di salah satu stasi di sini di Brasil, seorang ibu menghampiri saya dan bertanya kepada saya, "Padre, apakah Anda percaya kepada mujizat?" Saya katakan kepada dia, "Ibu, saya tidak percaya kepada mujizat, tetapi saya percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan membuat mujizat. Bahkan ketika Tuhan tidak membuat mujizat pun, saya tetap percaya kepada Dia." Jangan kita menaruh kepercayaan kita kepada mujizat sampai-sampai melupakan Dia yang membuat mujizat. Banyak orang percaya kepada Kristus kalau Dia membuat mujizat. Tanpa itu, orang tidak percaya kepada Kristus. Lalu ibu itu mengatakan, "Maksud saya, apakah Padre percaya bahwa mujizat itu nyata?" Saya katakan, mujizat itu nyata. Sebab Tuhan membuat mujizat, dan di dalam kitab suci kita mendengarkan bahwa Yesus menyembuhkan begitu banyak orang, membangkitkan orang mati. Itu merupakan mujizat. Tetapi jangan kita menaruh kepercayaan kita pada mujizat semata-mata dan melupakan Dia, melupakan Tuhan yang berkuasa membuat mujizat, seperti kota-kota yang dikecam oleh Yesus. Berfokus pada mujizat membuat kita mengabaikan si pembuat mujizat. Berfokus kepada berkat membuat kita melupakan si pemberi berkat. Berfokuslah selalu kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita, sebab di dalam Dia kita memperoleh mujizat serta berkat cuma-cuma darinya. Amin.